pesan saya di ulang tahun yang kedua ini, kemarin yang kita baca itu doa di antara dua sujud, dibaca sungguh-sungguh ya. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Itu kalau dibaca dengan sungguh-sungguh, insya Allah akan bisa menstimulasi hati dan roh kita untuk bisa lebih khusyuk. Nanti sujudnya bisa lebih lama, bisa merasakan keindahan sholatnya, sehingga ketika masuk waktu rasanya kepingin agar segera bisa sholat. Yang kedua, kafaratul majelis yang biasa saya baca khususnya agar majelis yang kita datangi membawa berkah dan hilang keburukan-keburukannya. Karena kita di dalam majelis itu kadang-kadang tidak fokus, kadang-kadang rasan-rasan sendiri, kadang ngobrol sendiri, kadang ngantuk dan seterusnya, sehingga kebaikannya tidak bisa kita terima. Maka ada doa kafaratul majelis. Sallu ala Nabi Muhammad. Para jamaah rahimakumullah, Bapak Ibu sederek ingkang insyaallah dipun muliakan kaliyan Allah Subhanahu wa taala. Miwiti majelis monggo kula panjenengan syukur dumateng ngersanipun Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahi rabbil alamin. Senajan jawah deres kula panjenengan saged rawuh wonten ing majelis Ghazaliyah sing dalu niki ditengeri umur 2 tahun. Sejatosipun wau tasih jawah niku kula mikir ngesakne ibu-ibu kudanan apa diprekne wae, ternyata bapak ibu gak kena disakno. Gak sedeng ngesai, tetep ngayal budal. Tolonge Allah sampun paring kekuatan dumateng kula panjenengan sedaya kangge rawuh wonten majelis ingkang perintahipun Kanjeng Nabi, idza marartum biriyadil jannah fartahu. Nek kowe lewat nok majelis riyadul jannah, taman surga, mendeko dan perhatikan. Wa ma riyadul jannah, opo majelis riyadul jannah niku? Nabi jawab, majalisul ilm, majelis sing tengeriku dibahas masalah-masalah ilmu. Nggih, mugi-mugi mawon anggen kula panjenengan nderek dawuhipun Gusti Kanjeng Nabi, tembe kula panjenengan termasuk tiyang ingkang dipun paringi syafaat kaliyan Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kaping kalih salawat salam mugi katur dumateng junjungan kula panjenengan Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganipun, garwanipun, putra-putrinipun, sedaya tiyang ingkang mencintai lan nderek sunnahipun. Para hadirin, dinten menika termasuk dinten sing istimewa
Yang pertama nggih ulang tahun niku ternyata sampun kalih tahun ya. Tak pikir cik lagi 4 pertemuan atau 5 pertemuan, ternyata wis orang tahun. Alhamdulillah. Sing nomor kalih injing wau teng mriki enten tamu kathah. Pinten wau tamune? 270 ya. 270 mahasiswa saking Universitas Dalwa Pasuruan. Tamu niku mboten sekadar tiang tebih terus dugi dateng ngriki, mboten. Ning tamu niku teko kecuali belajar. Tamu niku nggih ditekani kalian Gusti Allah tanpa kita sadari nggih nderek mangayu bagio nek Majelis Ghazaliyah niku umure ya 2 tahun niku wau. Ini rame injing wau. Sampai kalau mikir dalane niku hancur nih. Dalane hancur sakne tamu-tamu. Wau kalau telepon biasanya meneng mawon ngoten niku. Meneng mawon sepen dalane negara rusak. Tapi tak pikir maneh wali murid SD niku paling gak bentino niku hampir 400. Terus tamune pondok niku akeh 500 lah. Saben dinten sing lewat jalan hancur niku. Terpaksa kalau ngebel bupati, jalanku hancur. Namun satu kalimat mau dalanku hancur, oh mungkin kalau tasnya kembali ngedem pikir mau. Insya Allah makin begitu kembali pada kalau langsung tinggalin. Jadi ini niki sing dadi niku nggih ngeluh, sing gak dadi ya luwih ngeluh. Sing gak ngeluh niku panjenengan. Sing oleh tuntuman PE. Sebagian mikir kok gak mendino ngene iki. 5 tahun bisa. Nggih. Dadine wong niku wong sinau. Jadi sing dadi ini lah mesti suweneng. Tapi nyatane nggih ngewelu niku. Tapi nggih totalan. Lah sing gak dadi niki luwih ngeluh. Wis totalan ora dadi pisan. Nggih. Terus siang wau nggih enten tamu. Guru kula panjenengan sedaya Syekh Muhammad Rajab Dib, Syekh Amir, Syekh Umar, kalian punyai saking Syria. Dawuhipun nek teng Indonesia terus nggak ketemu aku niku gak sah. Jadi nek teng Indonesia kan teng ulama besar teng Syria. Nek teng Indonesia niku nek mboten mampir teng mriki rasane ora lega. Ya alhamdulillah mampir dateng mriki nggih ndongaaken nggih memberi nasihat dumateng dalem sak keluarga ugi guru-guru lan ugi kersa dahar dalem nggih saged ngurmati leraken mobil kalian supir kalau kenderek kemana beliau pergi, tolong diantar kemana beliau pergi. Ternyata nggih badhe teng Jombang, teng Tambak Baras, teng Pundi Sumenep. Jadi 2-3 hari ini beliau bersama rombongan akan
keliling di siang wau. Di dalam nasihatnya beliau tadi mengingatkan kalau panjenengan tentang keutamaan hari Jumat. Keutamaan hari Jumat, dan beliau menyontohkan bagaimana beliau bersama sahabat-sahabatnya menggunakan hari Jumat itu sebagai hari yang dipenuhi dengan ibadah. Malam hari di atas jam 12 beliau tahajud sampai subuh, kemudian sholat subuh berjamaah, yang kata beliau sholat subuh berjamaah pada hari Jumat itu menghapus segala kekurangan, maghfurun. Setelah itu ada majelis taklim, setelah itu sampai sholat duha. Sholat duha ikut majelis taklim lagi, kalau bosan ya pindah-pindah majelis taklim sampai sholat duhur. Sholat duhur ikut majelis taklim lagi sampai asar, jamaah asar ikut majelis taklim lagi sampai maghrib. Maghrib selesai ikut majelis taklim lagi sampai isya. Isya terus kemudian sholat qiyamul lail. Terus baru istirahat kira-kira jam 11, jam 1 sudah bangun lagi sampai hari. Insya Allah amalan itu kata si malah amalan kalau panjenengan sedaya nggih. Nek kok meneng itu. Dan beliau mengingatkan tentang betapa sangat sedikitnya waktu yang kita miliki. Seorang ulama ditanya tentang waktu yang beliau miliki itu hanya seperti masuk sebuah rumah kemudian keluar ke pintu yang lain. Jadi hidup ini sebenarnya sangat tidak lama. Mencontohkan beliau itu Nabi Nuh, ya. Nabi Nuh itu diangkat menjadi nabi umur 350 tahun dan berdakwah 950 tahun. Jadi usia beliau itu sekitar 1300 tahun. Umur 1300 tahun itu seperti digambarkan seperti masuk rumah kemudian keluar lagi. Nah, kalau panjenengan kira-kira ya wis sidak telu sidak papat niku wis kudu mulih. Ngono lali nek bakal mati niku lali. Pancet kemenyek. Kaya-kaya mati ku adoh banget nih. Syekh Kelo juga mengingatkan kita harus berdagang dengan Tuhan, berdagang dengan Allah, banyak melakukan kebaikan lillahi ta'ala. Nah, itu yang tadi dipesankan oleh beliau kepada kami, juga kepada kepala sekolah yang hadir pada sore tadi. Setelah itu beliau pamit akan meneruskan perjalanan ke Jombang dan besok mungkin akan ke Sumeneb. Hadirin rahimakumullah, itu hari ini semoga-moga dengan tamu yang banyak tadi membawa keberkahan untuk kita semua. Amin, Allahumma amin. Seperti yang kemarin saya janjikan, saya akan menyampaikan tentang kafarah, tentang penghapusan, ya. Penghapusan, karena kita menyadari kita itu terlalu banyak lalai. Kalau sengaja salah mungkin tidak, sengaja berbuat buruk tidak, karena orang itu ukuran kesalahannya itu, kalau orang biasa mungkin kalau dia berbuat maksiat itu dia salah, tapi orang-orang mukmin yang seharusnya setiap saat
hadir di majelis taklim. Ukuran salah itu kalau banyak lalai, ghaflah, lalai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pesan saya di ulang tahun yang kedua ini, kemarin yang kita baca itu doa di antara dua sujud, dibaca sungguh-sungguh ya. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Itu kalau dibaca dengan sungguh-sungguh, insya Allah akan bisa menstimulasi hati dan roh kita untuk bisa lebih khusyuk. Nanti sujudnya bisa lebih lama, bisa merasakan keindahan sholatnya, sehingga ketika masuk waktu rasanya kepingin agar segera bisa sholat. Yang kedua, kafaratul majelis yang biasa saya baca khususnya agar majelis yang kita datangi membawa berkah dan hilang keburukan-keburukannya. Karena kita di dalam majelis itu kadang-kadang tidak fokus, kadang-kadang rasan-rasan sendiri, kadang ngobrol sendiri, kadang ngantuk dan seterusnya, sehingga kebaikannya tidak bisa kita terima. Maka ada doa kafaratul majelis yang biasa saya baca itu, subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, monggo sareng-sareng, subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kapan mangkene saged nulis dipun tulis, saged diedarkan kalian panjenengan. Insyaallah dengan doa itu kebaikan majelis akan berlipat-lipat, kekurangannya akan dihapus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga yang ingin saya sampaikan itu adalah kafaratul kalam. Kemarin sudah kita sampaikan. Ngomong kita setiap hari kan berbicara, dan kita belum terbiasa untuk berpikir dulu baru bicara. Berpikir 1000 kali baru satu kalimat yang keluar, kan belum terbiasa. Sok ngomong aja. Bahkan setingkat dai terkenal semacam Gus Miftah itu bisa sedikit keliru dalam bersikap karena situasi ya, situasi walaupun akibatnya baik. Kira-kira jenengan bakul TS teh terus dilok ning ngono wali ngono oleh duit 100 juta, gelem to? Ikhlas. Oleh duit akeh tapi sing diloloni Gus Miftah. Jadi itu harus menjadi latihan kita, karena tidak mudah untuk tidak ngomong, itu tidak mudah. Mereka yang mampu mengendalikan hawa nafsu saja yang bisa mengendalikan untuk tidak ngomong, kecuali ngomong yang baik. Falyakul khairan aw liyasmut, ngomong yang baik atau diam. Maka agar kata-kata kita yang biasa ngomong tanpa mikir itu moga-moga dihapus kesalahannya. Maka seperti yang ditulis di istighosah kita ini, ada 5 kalimat yang menghapus kata-kata kesalahan kata-kata ini.
subhanallahnya kata-kata yang buruk akan menimbulkan toksin racun di dalam jiwa. Makanya di dalam Al-Quran itu ada kalimat ma yalfidhu min qaulin ila ladaihi raqibun atid. Tidak ada satu lafaz yang keluar dari lisan kita kecuali ada malaikat raqib dan atid yang mencatatnya. Hadirin rahimakumullah, yang kedua adalah kafaratul amal. Kita setiap hari melakukan sesuatu dan kita juga tidak bisa menghitung mana yang kita lakukan itu yang sebenarnya muncul dari ketulusan, muncul dari niat baik, atau muncul dari sebenarnya hawa nafsu. Kadang-kadang kita melakukan kebaikan, tapi yang menggerakkan itu adalah kecokaan, ingin mendapatkan pujian dari selain Allah, baik itu sholat atau kebaikan-kebaikan yang lain. Maka kafaratnya adalah sholat 5 waktu. Apa? Sholat 5 waktu. Nabi pernah menggambarkan sholat 5 waktu seperti seseorang yang mandi 5 kali. Kadang-kadang kita melakukan kebaikan. Kata Nabi, apakah Tapi yang menggerakkan hal min darnihi syai'un, apakah masih ada kira-kira ingin mendapatkan bolot-bolot atau kotoran-kotoran yang tertinggal? Tentu kalau orang mandi 5 kali sehari tentu tidak ada. Begitulah gambarannya sholat 5 waktu ini akan bisa membersihkan amalan-amalan, perbuatan-perbuatan yang tidak sengaja kita lakukan. Yang ketiga, yang selanjutnya saya ingin menyampaikan tentang kafarahnya sikap. Dalam sehari-hari kita ini sering kita memiliki banyaklah sesuatu ya, sesuatu baik itu yang melekat pada diri kita atau yang ada di rumah kita. Misalnya kita kuat, kita sehat, atau kita cerdas. Di rumah kita mungkin ada uang, kita punya sawah, kita punya pekerjaan yang tanpa kita sadari, kalau ada kebutuhan-kebutuhan yang mendadak yang kita andalkan adalah selain Allah. Kita mengandalkan kecerdasan kita mengandalkan uang yang ada di rumah kita. Kita punya uang, kita punya sawah, kita punya orang tua, dan seterusnya dan seterusnya, sehingga dalam tanda petik kita mengabaikan Allah. Kita tidak butuh kepada Allah, padahal seperti yang dinasihatkan Ibnu Athaillah Sakandari, tahaqqaq bi awsafika yamuduka bi awsafi. Jagalah, pastikan dengan sifatmu yang lemah, yang selalu butuh, yang fakir, maka kamu akan tersambung dengan sifatnya Allah yang sempurna, yang kuat, yang kaya, yang serba ada. Yang membuat kita berat itu adalah kita punya andalan selain Allah. Kita tidak butuh kepada Allah. Seandainya kita bisa menjaga itu, butuh kita, maka walaupun kita itu lemah, akan bersambung dengan kekuatan Allah. Kalau kita miskin, bersambung dengan kemahakekayaan Allah. Kita lemah, sambung dengan kekuatan Allah. Kita tidak berwibawa, bersambung dengan kewibawaan Allah. Sepanjang kita bisa menjaga itu. Nah, kita sering tidak bisa menjaga kefakiran kita.
maka kafarahnya adalah la haula wala quwata illa billah. Cukup la haula wala quwata illa billah. Itu kafarahnya agar kita terjaga dari sifat punya andalan selain kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu yang sangat saya muliakan, di dalam istighosah kita juga ada kalimat la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Satu hadis mengatakan barang siapa yang membaca ini 100 kali, maka dia ada diamankan dari kemiskinan. Saya muliakan Kamarat lah pokoknya. Jadi setiap hari 100 kali, dan diberikan teman untuk mengatasi sepinya alam kubur. Jadi la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin 100 kali, maka Allah akan memberikan keamanan dari kemiskinan. Yang kedua, diberikan teman untuk menghilangkan sepinya di alam kubur. Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu an, mungkin juga sudah pernah saya ceritakan, itu ketika ceritakan tentang neraka, diceritakan tentang Shiratal Mustaqim, tentang hisab, itu tidak nangis karena temannya banyak. Tapi ketika diceritakan alam kubur, itu menangis seakan-akan tidak pernah berhenti karena tidak ada temannya. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin ini menjadi doa. Moga-moga kalau kita di alam kubur diberikan teman oleh Allah yang bisa kita ajak berbincang-bincang, sehingga alam kubur yang sendiri itu menjadi ramai dengan teman-teman yang baik. Amin Allahumma amin. Temannya banyak. Selanjutnya tapi ketika diceritakan juga masih bacaan la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Ini adalah haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Ada al aliyil azimnya. Ini kalau dibaca 100 kali di dalam satu hari, 100 kali di dalam satu hari, tidak miskin selamanya. Setiap hari 100 kali. Gampang loh. Coba nanti dibaca 100 kali. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. La haula wala. Satu putaran tasbih tambah 1. Itu satu putaran tasbih kan 99. Tambah 1. Tambah sedikit. Ini kalau dibaca enggak apa-apa. Insya Allah la miskina daiman, tidak miskin selamanya. Jadi sebenarnya jalan-jalan untuk menjalani kehidupan ini resepnya sudah sempurna. Hanya kita saja yang kadang-kadang lupa atau enggan menjalaninya atau tidak tahu. Moga-moga dengan pemberitahuan ini kita semua bisa mengamalkannya. Termasuk ini subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Ini yang nomor berapa itu? Jadi sebenarnya jalan-jalan untuk yang nomor 6 ya, subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Ini kalau dibaca lupa tapi tambah astagfirullahaladzim ya, ditambah astagfirullah
subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim kita semua bisa astaghfirullah. mengamalkannya. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah. Subhanallah wa bihamdihi. Ini 100 kali setiap hari. Insya Allah dunia ini akan datang. Bukan panjenengan kemudian membuat kaki 5 Yang nomor 6 ya. untuk mengajar larinya rezeki, karena kaki 4 nggak cukup, akhirnya membuat kaki 5 untuk mengejar larinya rezeki, apalagi kaki 2 malah nggak nyambung. Jadi membuat kaki 5 untuk bisa mengejar rezeki, itu pun kadang-kadang nggak kecekel. Maka subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah 100 kali, rezeki akan datang tunuk-tunuk kepada panjenengan. Para sahabat pernah mengalami seperti itu dan matur kepada panjenengan, rezeki datang dengan sendirinya. Pernah nggak diantar kalian, diantar panjenengan rezeki datang? Nanti toh, nanti akan selalu datang, rutin seperti seorang teman mendatangi teman yang lain karena kecintaannya. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah. Syukur kalau ditambah dengan membaca surat Waqiah, ya, surat Waqiah setiap malam 1 kali saja, ya, surat Waqiah 1 kali saja. Itu surat kekayaan. Ingin kaya, baca surat Waqiah. Tapi konsep kaya tidak selalu seperti yang kita bayangkan. Ada yang memang diberikan kekayaan hartanya menjadi banyak, ada yang diberikan kekayaan hatinya sehingga sedikit bagi dia sudah merasa cukup, sudah bisa merasa berbahagia. Karena kadang-kadang banyak orang yang diberikan banyak tidak bisa bahagia, diberikan sedikit lebih tidak bisa bahagia. Surat Waqiah ini adalah surat kekayaan. Mungkin diberikan kaya banyak kemudian bahagia, mungkin juga diberikan sedikit tapi dia merasa cukup dan berbahagia. Moga-moga ini bisa menjadi tambahan ilmu bagi kita semua untuk menjalani kehidupan ini dengan baik. Sebelum kita dipanggil oleh Allah, kita harus berbahagia di dunia ini, sehingga di akhirat kita juga berbahagia kembali. Amin Allahumma amin. Ibadallah rijalallah ahisuna li ajlillah wa kunu aunana lillah hasanahdo bifadlillah wa ya Allah wa ya Anga wa ya Sada wa ya Abad wa antum ya ulil albab ta'ala wa surulillah salakum salakum wa fi amri qasadanakum ini
musim penghujan itu jaga kesehatan ibu yang sudah Arido usia di atas 50 hujan-hujannya Arido ya yang akan datang melaku kok jaga kesehatan di Jakarta habis ya ada corona lagi insyaallah nenek supiri bagus. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iku celai Barat. Sungai, Pak. Oh, ngaten. Masjid baru. Syati Kalam. Monggo nggih silaturahim dengan di Arido ya. Jumat yang akan datang. Laku Mbak Bis ya insyaallah supiri Mbak Bis subhanakallah wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.